Halo, ini readingan untuk Pisces Februari 2022. Being in the flow, following your bliss, mending bridges, renewing your life. Okay, Pisces. Eight of Coins, Death, King of Swords, and Wheel of Fortune. Okay, so ini what I feel is probably kamu ada masalah sama seseorang, salah paham sama seseorang, siapapun itu. Dan di sini kamu disuruh untuk ngomongin, tapi apa yang bukan mencari argumen, tapi menjelaskan sesuatu. Mungkin selama ini ada kesalahpahaman dan mungkin belum diselesaikan. Dan di sini dibilang selesaikan, ngomongin jelasin, clear. Tapi bukan berarti kamu membela diri atau mencari argumentasi. Okay? So di sini kalau kamu memang merasa orang ini bukan orang yang kamu mau dalam kehidupan kamu, then kamu harus berani untuk saying no ke diri kamu sendiri. And then if you have to cut someone out of your life, then do it. Jadi jangan menganggap gue kalau cut someone out of my life berarti gue orang jahat gitu. No. It's not like that. Sometimes other people can cross our boundaries. Jadi kadang kita harus juga sadar kalau ada orang lain yang kadang mencampuri urusan kita atau tidak sepaham sama kita, tapi dia memaksakan kehendaknya. Dan orang ini, yang penting satu, orang ini bukan keluarga ya, gitu. Dengan kita memutuskan untuk kita tidak mau dealing lagi sama orang itu, kita tidak mau lagi berhubungan sama orang itu, siapapun itu, bukan berarti kita orang jahat. So, aku ngeliat di sini kamu harus belajar untuk tidak semua hal itu harus kamu tanggung. Dalam artian tidak semua hal itu harus merasa kalau gue nggak mau berhubungan sama orang itu berarti gue jahat. Itu namanya self judgment. Itu kamu namanya tidak mengenal batasan. Jadi di sini dibilang, we will match with the people with the same mindset. Jadi kita memang tidak perlu harus bersahabat atau berhubungan dengan semua orang. Kadang orang-orang itu datang ke dalam kehidupan kita just for lessons, and then ya udah gitu loh. Bukan berarti kita kalau misalnya nih dalam Islam, ya kita kan harus bersilaturahmi. Ya kalau bersilaturahmi dalam artian memang orangnya bisa menerima, that's fine. Dan kamu tidak terpaksa. Ini bukan bicara harus. Kecuali kamu dendam dan kamu tidak mau, ya karena kamu punya dendam. Tapi kalau kamu tidak punya dendam, tapi kamu hanya merasa orang ini terlalu mencampuri urusan kamu, misalnya contoh, dan bukan berarti kamu harus tahan, kamu harus sabar, bukan. Karena memang tidak semua orang meant to be in our life for the lifetime. Jadi di sini aku ngelihat ini bicara tentang kamu mungkin kemungkinan besar di sini, atau bisa jadi bukan sama orang, tapi sama dirimu sendiri. So it's like you're still expecting someone in your life gitu loh.
But sebenarnya kamu tahu, ini orang udah gak bisa diharapin. Ini orang misalnya kalau misalnya kamu suka sama orang dan orang itu udah punya pasangan. So, you know, then see the reality that that person is not available anymore to you and you have to cut that person out of your life and start having a new life. Renewing your life. Jadi bisa jadi kalau misalnya kamu tidak punya masalah sama orang, berarti kamu punya masalah sama ekspektasimu sendiri. Kamu punya masalah dengan pengharapan kamu yang memang sudah tidak realistis. And move on. You know, you have, you know, your life has to go. Ibaratnya gimana ya? Being in the flow. Kamu harus, ya hidupmu kan terus jalan, life must go on kan gitu. Jadi poinnya kalau aku lihat dari sini, ini bicara tentang kamu stuck di dalam satu situasi yang kamu tahu, apapun itu situasinya, kamu tahu ini sebenarnya kalau kamu mengharapkan orang, deep inside you already know that this person is not, you cannot expect this person anymore, tapi kamu gak bisa move on, tapi kamu kayak masih terus bertahan, kamu masih terus berharap. So the mending bridges can be with someone else, yang tadi pertama aku bilang kamu mungkin bermasalah sama orang, atau mending bridges itu within you. Seeing clarity. You know what reality is, but maybe you're still in denial. Mungkin kamu masih mendinai kenyataan. So many people just, you know, they don't want to face the reality. They just, you know, they live in their dreams, hallucination. Di sini dibilang kok, you will meet someone else once you leave this. Mungkin sebagian dari kamu takut kayak, aduh kalau gue nggak nemu orang kayak gini lagi gimana? Come on, gitu loh. Kamu merasa nggak bisa nemu orang lain lagi, dan yang ini bisa apa enggak? Ini udah bicara, you know, facing reality loh, banget loh. Kayak aku ngerasanya di sini sebenarnya kamu tahu, tapi kamu nggak mau tahu. Then you keep saying maybe to yourself or to your friends that why my life like this? Kayak kamu you feel like you're the victim of your situation. Kenapa gue harus ngerasain ini? Kamu di sini udah merasa tersiksa sebenarnya. But kesengsaraan itu kan tercipta karena kita nggak mau belajar. Kita nggak mau melihat kenyataan. Mungkin aku baca nggak seperti reader lain ya. Kalau reader lain aku udah tahu, aku ngomong apa adanya. And my mission is actually making people awake. Misiku itu bukan bacain masa depan. Misiku itu membaca dirimu, apa yang harus kamu lewatin. Jadi aku tidak memberikan sesuatu yang berandai-andai atau membuat kamu happy mendengar readingan aku. Kalau kamu masih suka halu-haluan ya kamu gak akan cocok sama readinganku. Because you just wanna hear something that you want to hear. Kita lihat what is the main energy, the main message. Ace of Swords. See? Seeing reality. See the clarity. No? Ini kayak ibaratnya di pikiran kamu kusut. Because you lagi-lagi karena kamu nggak mau. Sometimes you know orang itu takut sama kenyataan karena kenyataan nggak seindah mimpinya. Tapi ya kita hidup di dunia nyata, bukan di dunia halusinasi, bukan di dunia mimpi. So either you want to face it or you just stuck. That's your choice to make. Okay? Karena di sini aku lihat jelas banget. Di sini kamu disuruh, it's just, you know, renewing your life. Apa ya, kayak
hidup kamu tuh stuck. Kayak di sini kasih tahu, hidup kamu tuh stuck. Ada sesuatu yang mending bridges ini ya, sesuatu yang harus kamu terima. Sesuatu yang harus kamu lihat yang selama ini kamu gak mau lihat. Mungkin isu di dalam diri kamu yang kamu gak mau lihat. Bisa jadi. See, maybe a lover. Kalian atau mungkin sudah bercerai dan kamu masih berharap dia kembali, atau kamu sudah putus tapi kamu mengharap dia bisa kembali. Tanpa kamu harapkan, tanpa kamu tungguin, kalau orang itu harus datang, dia akan datang. Kalau orang itu memang meant to be in your life, memang harus ada dalam hidup kamu ke depannya, dia akan datang. So there is no point actually that you're waiting for this person. There is no point. You just, kamu hanya melewati waktu demi waktu, tapi kamu tidak berkembang. Kamu tidak punya pengalaman lain. Kamu tidak punya pengalaman hidup. Kamu gak ngerasa rugi. Hidupmu stuck. Yang padahal orang yang kamu tungguin bisa jadi dia sedang bersenang-senang. Atau mungkin kamu juga tahu. But you just, you're choosing to be this way, dan itu sangat tidak menarik. Orang itu menarik kalau dia itu maju dalam hidupnya. Dia itu terus maju dalam hidupnya. Dia tidak merana di dalam kesedihan berkepanjangan. Dia mampu menghadapi situasi. Dia kuat menghadapi situasi. Semua orang bisa, tinggal mau atau nggak mau. Jangan bicara, oh kalau kamu sih enak ngomong kamu kuat. Well, nggak ada orang terlahir kuat. Semua orang terlahir dari bayi itu merah. Nggak ada. Orang jadi kuat itu karena dia menghadapi masalahnya. Dia menghadapi dirinya sendiri. That's what makes people strong. Orang yang dibilang strong itu kan mentally, emotionally strong, not physically. Okay, so the main point di sini aku lihat ya, mungkin kamu trying to, manifesting. No. If that person not meant to be in your life, mau seberapa sering kamu manifest, ya kalau emang dia takdirnya gak sama kamu, ya gak akan sama kamu. Mau seberapa kali kamu manifest juga. Manifesting bukan berarti kamu gak realistis loh. Salah besar kalau kamu berpikir begitu. Universe doesn't work that way. No. Aku paham saat kita begitu menginginkan seseorang, tapi bisa jadi orang itu kan cuman pelajaran dalam hidup kita. Kalau kita nggak bisa menerima, berarti kita nggak bisa menerima pelajaran yang Tuhan kasih kan? Kita ibaratnya kita tuh nggak mau menerima, jadi ibaratnya tuh kita komplain sama Tuhan. Ya manusia yang terus seperti itu nggak mau belajar ya dia sengsara sendiri. So, aku bisa ngelihat di sini it's already very hard for you untuk, walaupun mungkin orang sekitar kamu udah capek ngomong sama kamu, suruh kamu move on, suruh kamu, lu jangan di situ aja. But I feel like your friends, maybe your family, udah capek ngomonginnya, because they just cannot do anything more than that. Okay, so kita lihat di lanjutannya, ke depannya lagi akan ada apa buat kehidupan kamu. Kita lihat di video lanjutannya, yang kamu bisa join membershipnya dulu. Kamu cuma bayar 1 bulan sekali, dan kamu bisa cancel anytime. Harganya cuma 50.000. Okay, so thank you so much guys for watching, and I'll see you next video. Bye.